Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Fadlin dari kelas MBS 20A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, berikut penjelasannya. Nah, yang pertama ada pengertian komunikasi. Nah, di sini menurut William F. Glueck, definisi komunikasi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ada komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, yaitu proses saling bertukar informasi serta pemindahan pengertian antara dua individu atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. Yang kedua ada komunikasi dalam organisasi atau organization communication, yaitu proses di mana pembicara memberikan informasi secara sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang-orang di dalam organisasi dan juga kepada orang-orang dan lembaga-lembaga di luar organisasi, namun masih terkait dengan organisasi tersebut. Terus tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi itu adalah satu atau beberapa target agar mengomunikasikan data, pengetahuan atau wawasan, dan emosi. Nah, tujuan komunikasi menurut para ahli dapat berupa target yang dimiliki individu dalam meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum atau target yang dipegang oleh kelompok untuk meraih tingkatan komunikasi yang lebih baik dengan klien. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau berbicara. Bisa dilakukan secara langsung, face to face, atau dengan perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam yang biasa kita sebut HP atau handphone ya. Sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan. Bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Komunikasi nonverbal lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face to face. Sebabnya dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi nonverbal itu seringkali tidak mungkin dilakukan. Contohnya ketika kita sedang chatting, tidak mungkin kita bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara kita atau mendengar intonasi suaranya. Karena keterbatasan ini pula, komunikasi nonverbal sering menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya terkadang ada seseorang yang menggunakan emoji secara tidak tepat. Misal, seorang salah mengirim emoji marah, padahal sebenarnya dia ingin mengirim emoji tersenyum yang terletak di sebelahnya. Hal ini bisa menyebabkan orang yang dikirimi pesan menjadi salah paham dan ikut marah. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi verbal. Yang pertama, disampaikan melalui media baik lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua, menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa. Yang ketiga, ada komunikasi cenderung bersifat dua arah. Yang keempat, kualitas komunikasi cenderung ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Kemudian ada jenis komunikasi verbal. Komunikasi verbal terdiri dari dua jenis, yaitu berbicara dan menulis, serta mendengarkan dan membaca. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada berbicara dan menulis. Berbicara adalah menggunakan kata-kata secara lisan, sedangkan menulis adalah menggunakan kata-kata sebagai tulisan. Dengan berbicara dan menulis, kita memberikan informasi dalam komunikasi dengan orang lain. Contohnya saat bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui telepon, saat saling menyapa dengan teman, bertanya sesuatu, dan melakukan presentasi.
mengadakan seminar di depan orang banyak. Adapun contoh komunikasi menulis adalah bertukar pesan baik melalui surat, aplikasi chatting maupun email. Nah, yang kedua ada mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah menangkap kata-kata lisan, sementara membaca adalah menangkap kata-kata melalui tulisan. Keduanya adalah proses menerima informasi dalam komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada contoh komunikasi verbal. Yang pertama ada chat dengan menggunakan smartphone atau telepon yang kita biasa sebut HP ya. Yang kedua ada pidato. Yang ketiga ada rapat dan diskusi. Yang keempat berinteraksi tertulis lewat sosial media atau chattingan. Yang kelima guru mengajar di kelas. Yang keenam ada membaca novel. Dan yang ketujuh ada menulis surat. Selanjutnya ada jenis komunikasi nonverbal. Yang tadi kan verbal, ini nonverbal. Nah, jenis komunikasi nonverbal yang pertama yaitu ekspresi wajah. Saat berkomunikasi, ekspresi wajah seseorang adalah hal pertama yang akan terlihat. Bahkan sebelum kita mendengarkan apa yang akan lawan bicara katakan, dari ekspresi wajah ada banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Yang kedua ada gestur. Gestur atau gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata seperti melambai, menunjuk, atau menggunakan kepala. Terus yang ketiga ada postur tubuh. Postur tubuh bisa memberikan banyak informasi, misalnya berdiri tegak dengan meletakkan tangan di pinggul. Terus yang keempat ada paralinguistik. Aspek ini tuh meliputi nada bicara, volume suara, dan ketinggian nada yang digunakan pada suatu pembicaraan. Terus yang kelima ada tatapan mata. Cara seseorang melihat, menatap, dan berkedip dinilai bisa menunjukkan berbagai perasaan yang ada pada dirinya. Terus yang keenam ada sentuhan. Sentuhan bisa digunakan untuk mengomunikasikan berbagai jenis emosi. Misalnya kasih sayang, keakraban, dan simpati. Terus yang ketujuh ada penampilan. Penampilan bisa menentukan cara pandang dan ekspresi seseorang, reaksi seseorang terhadap orang lain. Karena penampilan merupakan salah satu hal yang bisa dilihat pertama kali. Terus yang kedelapan ada proxemic. Jarak atau ruang dalam komunikasi ini biasanya itu ditentukan oleh seberapa akrab dan nyaman dengan lawan bicara kita. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu ada objek. Dari objek ini, kita bisa mendapat banyak informasi tentang identitas seseorang. Nah, selanjutnya yang terakhir ada fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal ini itu dibagi menjadi 6 fungsi. Yang pertama ada fungsi komunikasi objek. Yang kedua ada fungsi komunikasi dengan sentuhan. Yang ketiga ada fungsi komunikasi yang memanfaatkan waktu. Yang keempat ada fungsi komunikasi dengan gerakan tubuh. Yang kelima ada komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak. Dan yang terakhir keenam ada komunikasi dengan suara. Nah, berikut tadi itu merupakan penjelasan materi yang saya sampaikan tentang materi komunikasi verbal dan nonverbal di mata kuliah komunikasi bisnis ini. Untuk itu saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dalam kata, tulisan maupun lisan yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya saya pamit untuk menutup presentasi ini dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.